beberapa lama, mereka melakukan penyatuan. Dan maka mereka tidak keluar untuk makan malam karena kelelahan. Raka juga tidak mau melepaskan Gea dan terus mendekapnya. Karena kelelahan, Gea pun tertidur di pelukan Raka. Namun berbeda dengan Raka, senyum manis terus terpancar dari wajahnya. Raka merasa sangat bahagia karena sudah berhasil menjadikan Gea seutuhnya milik dia. Usahanya tadi saat membobol Gea untuk pertama kalinya. Itu berarti Raka lah pria pertama yang menyentuhnya. Itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Raka. Bahkan sekarang pun Raka masih terus membelai wajah Gea yang masih memejamkan matanya dan terus membelai wajah cantik itu seolah tidak pernah puas melihatnya. Bahkan keduanya masih dengan posisi polos, tubuh mereka hanya berbalut selimut saja. "Aku mencintaimu, istri kecilku," ucap Raka sambil mencium bibir Gea sekilas dan kembali tersenyum dan mendekapnya. Ia mulai saat ini hatinya ia tambatkan pada Gea. Gea sudah cukup meyakinkan hatinya bahwa ia memang mencintai Gea. Di kamar, Gea mulai mengerjapkan matanya. Ia terbangun karena merasa lapar karena terakhir ia makan itu siang tadi. Saat membuka matanya yang pertama kali ia lihat adalah tubuh polos suaminya. Wajah Gea memerah mengingat hal yang ia dan Gea lakukan tadi. Tadi mereka melakukan ritual bercocok tanam untuk pertama kalinya. Itu membuat istri kecilnya ini sangat malu. Hingga wajahnya memerah, membuat Raka menjadi gemas dan mencium bibirnya kembali. "Kau sudah bangun?" tanya Raka. Gea pun mengangguk malu. Astaga, otaknya tidak beres saja sudah membuat jantungku melompat-lompat. Bagaimana kalau ini bisa terbang? Aku tidak bisa membayangkannya, gumam Gea. Suamimu ini sangat beres. Bukankah kau sudah merasakannya tadi? Bahkan yang kau takutkan, aku melakukan kesalahan dan itu pun tidak terjadi, gumam Raka dalam hati. Malam ini Bilar belum pulang dari kantornya karena banyak pekerjaannya yang belum selesai karena siang tadi ia banyak menghabiskan waktunya bersama dengan Lestari. Lestari pun belum pulang dari kantornya Bilar setelah melakukan adegan yang tidak sewajarnya yang selalu mereka berdua lakukan, bahkan hampir setiap hari mereka melakukannya. Sungguh hubungannya aneh untuk mereka berdua ini. "Bilar," panggil Lestari. "Ada apa?" jawab Bilar tanpa menoleh ke arah Lestari dan pandangannya tetap fokus ke arah laptopnya. "Aku sudah tidak sabar ingin bersama dengan Raka lagi. Kapan kau akan membantuku?" ucap Lestari kesal. Bilar sejenak menghentikan pekerjaannya. Jujur saja, sebenarnya Bilar sangat menghindari pertanyaan itu dari Lestari. Kenapa gadis yang ia cintai tidak pernah bisa menerimanya dan selalu merengek meminta kembali pada mantan kekasihnya yang sudah jelas-jelas pasti tidak akan mau kembali padanya setelah apa yang ia lakukan. Ditambah mantan kekasihnya itu sangat kasar padanya. Kenapa tidak memilih dirinya yang tidak kasar, bukan malah mengharapkan cinta dari orang yang kasar sepertinya. Sangat aneh memang wanita cantik yang ada di hadapannya. "Lestari, apa kau tidak bisa berhenti untuk memikirkan Raka dan fokus saja padaku?" ucap Bilar. "Tidak, aku ingin Raka, apa kau tidak mengerti?" ucap Lestari dengan mengeluarkan senjata andalannya untuk meluluhkan Bilar, yaitu air mata palsunya. Ya, Bilar sangat mencintai Lestari, hingga ia tidak sanggup untuk melihat Lestari bersedih. Hati Bilar yang akan terluka jika Lestari yang mengeluarkan air mata. Sebodoh itukah Bilar? Dan jawabannya adalah iya. Bilar menjadi bodoh dan buta karena cintanya pada Lestari. "Aku mengerti, tapi meskipun aku dengan Raka nanti, tapi aku tidak akan pernah meninggalkanmu Bilar. Kau juga sangat penting untukku, percayalah," ucap Lestari mendekati Bilar untuk duduk di pangkuannya dan mengelus dada bidang Bilar dan bersandar di sana. "Apa kau tidak kasihan padaku Bilar?" ucap Lestari dengan sangat lembut. Tangan nakalnya tidak mau diam. Ia sengaja menggoda Bilar agar Bilar mau membantunya.
Dan yang Lestari lakukan sekarang adalah kelemahan Bilar. Bilar sangat lemah dengan sentuhan Lestari, dan seperti biasa sentuhan Lestari mampu meluluhkan Bilar. "Kau mau membantuku kan Bilar?" ucap Lestari. "Tentu sayang," jawab Bilar sambil menarik tengkuk Lestari dan menciumi bibirnya dengan sangat dalam. Tangannya pun langsung bermain di tempat kesukaannya. Lestari tersenyum puas melihat Bilar yang selalu lemah di hadapannya. "Raka, tunggu aku," gumam Lestari dalam hati. Setelah melakukan ritual sikap Raka semakin berani. Bahkan sekarang ia tidak ragu-ragu dan merasa sungkan lagi saat ingin memandikan Gea. Mereka berdua tadi bahkan mandi bersama. Sebenarnya Gea merasa sangat malu, namun apa boleh buat, suami gilanya ini sangatlah pemaksa. Gea takut jika Raka mengamuk jika ia menolaknya. Untuk itu, ia hanya pasrah saja dengan apa yang dilakukan oleh Gea. Sedangkan Raka, ia tersenyum puas dengan apa yang ia lakukan. Tidak sia-sia ia masih berpura-pura gila. Ia merasa senang hingga tanpa sadar Raka terus saja tersenyum. Astaga, lihatlah wajahnya yang tampan itu. Dari tadi ia tidak berhenti tersenyum. Sesenang itukah ia bermain kuda-kuda denganku? Gumam Gea dalam hati. Gea melihat Raka sedang mengambil pakaiannya, lalu membantu Gea memakaikan pakaiannya. Karena tangan Gea masih terluka. Ya, jari-jari kecil itu belum sembuh karena bekas injakan yang sangat kuat hingga ia terluka dan masih belum bisa menggerakkannya dengan bebas karena masih terasa sakit. "Oh ya ampun, suamiku ini sekarang menjadi orang gila mesum," ucap Gea karena sejak tadi Raka terus mencoba menyentuh Gea. Raka hanya tersenyum mendengar ucapan istrinya. Saat Raka sedang menyisir rambut Gea, tiba-tiba Gea teringat sesuatu yang membuatnya terkejut. "Oh tidak, Raka!" Gea tiba-tiba berteriak. "Ada apa?" tanya Raka terkejut. "Obatku, di mana obatku? Aku lupa menyimpannya di mana," ucap Gea. "Obat?" tanya Raka. "Iya obat," jawab Gea. Raka memberikan obatnya yang biasa ia minum, namun Gea menggelengkan kepalanya. "Bukan obat itu, tapi obat kontrasepsiku. Kau tadi sudah menebar benih di rahimku. Aku harus minum obat kontrasepsiku. Jika tidak nanti aku akan hamil tuan suami," ucap Gea. "Memangnya kenapa kalau kau hamil?" "Ada aku suamimu," gumam Raka dalam hati. "Mamamu bilang aku harus minum obat itu jika kita ucap Gea. "Mama?" tanya Raka penasaran kenapa mamanya meminta Gea meminum obat kontrasepsi. "Karena kau harus mengurus seluruh perusahaan tuan suami, makanya mamamu memintaku minum obat itu," ucap Gea berharap Raka mengerti ucapannya. "Jadi karena itu," gumam Raka, "aku akan mencari obat itu sebelum kau menemukannya," gumam Raka dalam hati. Gea pun beranjak bangun dari duduknya dan hendak mencari obat itu. Ya ampun sakit sekali," ucap Gea. Raka membantu Gea berdiri karena merasa kasihan istrinya sakit karena perbuatannya. "Oh ya ampun, aku sekarang seperti bebek," ucap Gea saat berjalan dan kakinya tidak bisa rapat dan agak mengangkang. "Bukan bebek, tapi kok seperti entok," gumam Raka dalam hati sambil tersenyum. Halo Noveler semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel PPP Toloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu terus ya kelanjutannya. See you next time.